Jenazah Indah Cleodis Jokey atau yang populer disebut dengan sebutan DJ asal Bukit Tinggi Sumatera Barat adalah salah satu dari 17 korban yang tewas dalam pembakaran klub malam Double O di kota Sorong, Papua Barat pada tanggal 25 Januari tahun 2022. Tim Disaster Victim Investigation Mabes Polri berhasil mengidentifikasi jenazah tersebut pada Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo mengatakan dalam penanganan 17 korban pembakaran klub malam Double O ini 3 jenazah sudah terkonfirmasi dengan pihak keluarga dan 3 jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga. Nah, terkait dengan identifikasi korban, ya, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan semua, kita sudah mengidentifikasi sebanyak 17, ya. Pada hari itu juga ketika dari tim DVI dari Mabes Polri datang paginya tanggal 27 langsung bekerja, ya, langsung bertemu dengan saya di sini di Polres ini dan kemudian langsung bekerja sampai larut malam di Rumah Sakit Selebi Solo. Dan perlu diketahui hari itu juga kita sudah dapat tim dari DVI Mabes Polri di bawah pimpinan Dr. Koji, ya, Dr. Koji, ya, bersama Kabid Dokes juga yang mendampingi, itu kita bisa mengidentifikasi langsung ke 17 itu. Luar biasa, jadi cepat sekali bekerjanya mereka. Dan saat itu juga kami dapat juga menghimpun data-data dari pihak keluarga, ya, baik dari konteks antemortem dan termasuk juga kita perlunya komunikasi terkait dengan postmortem. Nah, ini penting sekali, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Koji. Kedua konteks ante dan pos inilah yang dapat bisa menentukan apakah memang jenazah-jenazah ini, ya, dengan jumlah tertentu sudah bisa kita serahkan kepada keluarga, atau memang ada yang harus menunggu dengan DNA. Ini nanti secara teknis dapat dijelaskan oleh Pak Kabid Dokes, ya, tentang perkembangan identifikasi terhadap 14 korban lainnya. Kabid Dokter Kesehatan Polda Papua Barat, Kombes Pol Bambang Pitoyo menjelaskan bahwa rata-rata jenazah mengalami luka bakar berat, oleh karena itu kita melalui tahapan Disaster Victim Identification korban bencana yang disengajakan yang dilakukan tahap pertama adalah olah TKP medis dan tahap kedua adalah pengumpulan antemortem. Memang suatu kesengajaan di mana ada beberapa tahap yang kita lakukan. Yang pertama yaitu tahap olah TKP medis, di mana kita mencari korban yang ada di TKP. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pengumpulan data antemortem, yaitu pengumpulan data melalui pengambilan keterangan dari keluarganya. Ini kita catat dalam formulir data antemortem. Seiring dengan itu kita juga melakukan pengambilan data postmortem, yaitu pengambilan data yang diambil melalui proses identifikasi forensik di kamar jenazah yang dilakukan oleh dokter spesialis forensik, yang pada kasus ini kita di backup dari tim DVI Pusdokes Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Dr. Kiki Fauzi. Dan salah satunya kita juga mendatangkan ahli DNA. Pertama, ini jenazah dengan nomor postmortem 003 dan nomor antemortem 005 ini teridentifikasi sebagai Indah Sukmadani. Ini dikenal dengan DJ Clio, jenis kelamin perempuan, usianya 24 tahun. Ini asalnya dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Ini teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan medis di kamar jenazah dan properti. Properti itu artinya aksesoris yang melekat di korban. Yang pertama. Yang kedua, jenazah dengan nomor postmortem 001 dan nomor antemortem 010 ini teridentifikasi sebagai Firman Syahputra. Ini laki-laki usia 33 tahun, asal dari Palembang. Ini yang bersangkutan teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi, kemudian pemeriksaan medis dan pemeriksaan properti atau aksesoris yang melekat di jenazah.
Dan yang ketiga, jenazah dengan nomor postmortem 011 dan nomor antemortem 007 ini teridentifikasi sebagai saudara Vikram Kenoras. Ya, jenis kelaminnya laki-laki, usia 23 tahun. Ini dari kota Sorong, Papua Barat. Ini yang bersangkutan jenazahnya teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan medis dan properti. Jadi ada 3 jenazah yang bisa kita identifikasi pada proses DVA. Jumlah total yang sudah teridentifikasi 3 orang, rekan-rekan sekalian. Kemudian jumlah korban yang belum teridentifikasi sebanyak 14 orang. Namun demikian kita tidak berhenti, kita tetap lakukan proses identifikasi, salah satunya melalui pemeriksaan DNA. Dan yang pasti rekan-rekan, prinsip dari identifikasi adalah kepastian, sehingga yang nanti kita serahkan ke keluarganya memang benar-benar keluarga dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Selain itu, paman dari Indah Sukmadani atau DJ Cleo asal Padang ini menjelaskan bahwa ia sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian. Alhamdulillah kami orang yang pertama jenazah yang teridentifikasi untuk membawa pulang jenazah ke Padang. Soal masalah hukum kita serahkan kepada pihak yang berwajib dan hari ini pihak dari manajemen O janjinya harus ditepati. Alhamdulillah kami yang pertama teridentifikasi untuk membawa jenazah pulang ke Padang. Mungkin dari masalah hukum dari pelaku atau apapun kita serahkan kepada yang berwajib. Kita sudah serahkan kepada beliau. Jadi mungkin kami, yang penting sama kami, hari ini O janjinya tolong ditepati. Karena jenazah secepatnya kami mau pulang bawa. Manajemen O tolong jangan kami dipersulit lagi. Itu aja. Kami tidak, itu enggak ranah kami. Itu ranah petugas. Kami serahkan kepada pemerintahan di sini dan kepada kepolisian, silahkan. Bagaimana mereka melaksanakan apa tugasnya dan apa itu dah tanggung jawab mereka. Saya nggak bisa ngasih ini karena kita saudara di sini. Semua pun orang tidak ada yang menginginkan ini. Kita sama-sama. Ini spontan, mungkin ini. Ya kita tidak ada. Kita baik kok. Di Jakarta pun kita baik sama orang-orang. Jadi mungkin itu dalam proses karena ada dari O-nya ada dia punya kuasa hukum untuk menyelesaikan dengan Waka saya sudah serahkan ke Pak Eko sebagai Waka untuk membantu proses santunan dan janji dia pertama dari tiket dan pemulangan jenazah, itu aja. Kami nggak minta apa-apa, cuman kalau masalah santunan ada, ya kami terima. Itu aja. Itu janji dari O ya? Dari kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.